Hari ini saya akan membongkar salah satu jurnalis paling aktif yang beroperasi di dalam poros Qatar Iran. Seorang jurnalis yang dibayar oleh Qatar yang selalu menuntut transparansi dari orang lain, namun mengabaikan hubungan profesionalnya sendiri dengan Republik Islam. Selamat datang kembali di Axis of Truth. Saya Emily Schrader. Hari ini saya akan membongkar salah satu jurnalis paling aktif yang beroperasi di dalam poros Qatar Iran. Seorang jurnalis yang dibayar oleh Qatar yang selalu menuntut transparansi dari orang lain, namun mengabaikan hubungan profesionalnya sendiri dengan Republik Islam. Selamat datang kembali di Axis of Truth. Saya Emily Schrader, dan wanita yang akan saya ungkap hari ini adalah jurnalis Reddy Tlabi. Dia adalah seorang wanita asal Afrika Selatan yang tinggal di Washington DC, di mana dia menjadi pembawa acara untuk Al Jazeera, jaringan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Qatar. Tapi itu saja bukanlah masalah utamanya. Apa yang dia katakan dan lakukan, itulah masalahnya. Mari kita mulai dengan bagian yang tidak bisa dia sangkal. Tlabi secara terbuka menyerukan agar AIPAC, sebuah kelompok lobi Amerika yang didanai sepenuhnya oleh orang Amerika, untuk mendaftar di bawah Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing, yaitu undang-undang yang mewajibkan kelompok yang bertindak atas nama pemerintah asing untuk mengungkapkan hubungan tersebut. Padahal AIPAC bukanlah lobi asing, juga tidak menerima dana dari pemerintah Israel, dan mereka juga tidak melobi untuk kepentingan pemerintah asing. Sementara itu, pemberi kerjanya sendiri melanggar undang-undang federal secara terang-terangan di segala sisi. Outlet propaganda Al Jazeera untuk Gen Z, AJ+, secara eksplisit diperintahkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada tahun 2020 untuk mendaftar di bawah undang-undang yang sama persis. Mereka menolak. Namun, Tlabi dibayar oleh jaringan yang sama dan bahkan menggunakan jaringan tersebut untuk menyerang orang lain atas hal yang sama yang tidak mau dilakukan oleh para majikannya dari Qatar. Sementara itu, Tlabi telah menghabiskan berbulan-bulan di media sosial miliknya sendiri yang memiliki lebih dari 700.000 pengikut, mengulangi teori konspirasi antisemit tertua di dunia, yaitu bahwa orang Yahudi diam-diam mengendalikan media, bank, dan pemerintah. Ambil contoh, apa yang dia katakan pada 21 Maret, dia bertanya kepada para pengikutnya apakah mereka bisa mengatakan bahwa lobi Israel menggunakan uang dan kekuasaan untuk mengendalikan AS dan para pembuat undangnya. Dan kemudian dia sendiri menjawab pertanyaannya dengan jawaban ya. Pada 4 Juni dia menulis bahwa Israel mengendalikan seluruh dunia dan menambahkan, saya pikir ini adalah stereotip antisemit dengan insinuasi yang sangat jelas bahwa itu sebenarnya benar. Yang lebih konyol lagi, ketika Rabi Agung Afrika Selatan Warren Goldstein menolak untuk mengecam Israel, Tlabi menyebutnya sebagai pria yang memecah belah dan penuh kebencian. Dia juga menuduhnya menebar ketakutan agar orang-orang berpikir bahwa Yahudi dalam bahaya dari kita semua. Sekarang, kosakata yang dia gunakan untuk Israel juga sebenarnya sangat jelas menunjukkan siapa yang mendanainya dan apa agenda sebenarnya. Dia telah menyebut Israel sebagai negara teroris setidaknya 7 kali dalam 4 bulan. Dia menyebut tentara Israel biadab. Dia menyebut mereka pembunuh yang dikuasai oleh psikosis. Dia menyebut Israel sebagai negara genosida yang dipimpin oleh psikopat, dan dia juga menyebutnya sampah. Sementara itu, Qatar adalah negara yang mempraktikkan bentuk perbudakan modern, dan rezim Islam telah membunuh lebih dari 40.000 pengunjuk rasa. Namun dia tidak pernah menggunakan bahasa seperti itu untuk keduanya, bahkan sekalipun. Tapi sebenarnya ini menjadi lebih buruk. Pada bulan Mei tahun lalu, Tlabi duduk bersama Francesca Albanese, yang terkenal membenci Yahudi, pelapor khusus PBB yang telah dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat karena kampanyenya untuk mendapatkan surat perintah ICC terhadap para pemimpin Israel. Selama 1 jam penuh, Tlabi membiarkan Albanese mengklaim bahwa dukungan terhadap hak untuk memperkosa warga Palestina tersebar luas di kalangan pejabat Israel, dan bahwa parlemen Israel sendiri diduga membahas hak tersebut. Padahal itu tidak pernah terjadi. Albanese juga mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan 300 kesaksian, sebagian besar merupakan kesaksian tidak langsung, dan sebagian besar belum pernah dilihat oleh siapapun. Tlabi tidak pernah menanyakan berapa banyak yang merupakan kesaksian langsung, dan dia juga tidak pernah meminta satu nama atau tanggal pun, tapi bandingkan dengan bagaimana dia memperlakukan orang Israel. Dia membanggakan dirinya karena menginterogasi mantan Menteri Dani Ayalon tentang apa yang dia sebut sebagai kemunafikan Israel yang mengebom Iran. Dan ketika dia ingin menolak kesaksian tentang kekerasan seksual yang dilakukan pada 7 Oktober oleh Hamas, dia menuntut bukti forensik dan nama-nama, bahkan mengejek ketiadaan bukti dan nama-nama itu dengan berkata, percaya saja sama saya, bro.
7 bulan sebelumnya, dia juga menjadi moderator untuk Albanese di atas panggung pada kuliah tahunan Nelson Mandela. Dan dia secara terbuka membela Albanese terhadap sanksi Amerika Serikat, bahkan sebelum wawancaranya dengan Albanese direkam. Sekarang, ini adalah pola yang sering dilakukan oleh Tlaib. Dia secara pribadi telah menjadi moderator untuk ketiga tokoh teratas di Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan yang semuanya sangat dan terobsesi anti-Israel serta bersahabat dengan rezim Islam di Iran. Milady Pandor, mantan Menteri Dirko dan seorang ekstremis yang secara terang-terangan mendukung kekerasan politik. Zain Dengor, arsitek utama kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ. Dan kemudian beberapa hari yang lalu, Wakil Menteri Alvin Botts di New York pada sebuah acara di mana Wali Kota Zoran Mamdani memberikan pidato utama. Dia tidak meliput kalangan kebijakan luar negeri Afrika Selatan. Dia dan Qatar justru memberikan mereka panggung untuk tampil. Dan jika kamu masih belum yakin bahwa propagandis ini adalah masalah, inilah yang seharusnya benar-benar menjadi bukti terakhirnya. Sekarang, aku sudah mengungkapkan di episode-episode sebelumnya bagaimana raksasa telekomunikasi Afrika Selatan MTN adalah operator jaringan seluler terbesar di Afrika. Dan MTN memiliki 49% saham di sebuah perusahaan bernama MTN. Irancell, yang merupakan jaringan seluler terbesar kedua di Iran, melayani puluhan juta warga Iran. Perusahaan ini juga menyediakan sebagian layanan telekomunikasi untuk beberapa bagian IRGC dan merupakan salah satu jaringan yang dimatikan oleh rezim Islam ketika mereka memutus akses internet bagi masyarakat selama berbulan-bulan. Sekarang, meskipun ada hubungan ini, pihak Afrika Selatan mengklaim bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan hal itu. Tentu. Jadi, bagaimana Tlaib membantu MTN menjaga reputasinya? Pertama-tama, dia benar-benar bekerja sebagai duta merek untuk MTN sendiri. Dan dia juga menulis sebuah artikel yang secara terbuka membela kepentingan yang terkait dengan MTN di sebuah buletin bernama Africa Unscrambled yang diterbitkan oleh seorang pria bernama Philip Van Newkirk, mantan editor The Mail and Guardian, yang kabarnya juga berbisnis dengan MTN. Mengapa seorang penerbit yang memiliki hubungan komersial dengan MTN memuat artikel dari Tlaib yang melayani kepentingan MTN dan tidak ada satupun kepentingan yang diungkapkan? Di planet mana hal seperti ini bisa dianggap sebagai jurnalisme? Jadi inilah gambaran yang muncul dari cerita ini. Seorang wanita yang menuntut transparansi dan pengungkapan yang adil dari semua orang justru menerbitkan komentar tanpa pengungkapan konflik kepentingan untuk membela sebuah perusahaan yang masa depan keuangannya sendiri terikat langsung dengan jaringan telekomunikasi Republik Islam. Nah, dia sendiri menerima gaji dari Qatar, negara Teluk yang sama yang menjadi tuan rumah kepemimpinan politik Hamas dan menjaga hubungan diam-diamnya sendiri dengan Teheran. Terakhir, saya ingin menunjukkan bahwa Reddit Tlaib melakukan semua ini sebagai tamu di Amerika Serikat, dengan senang hati tinggal di Washington sambil menyebut petugas ICE sebagai pembunuh dan menyebut Amerika terlibat dalam genosida. Silakan lihat. Kita pernah melihatnya di sini, di Amerika Serikat. IC membunuh orang-orang tak bersalah, mahasiswa ditangkap lalu dihilangkan secara paksa hanya karena menulis opini yang sangat biasa tentang situasi tersebut, tentang genosida. Itu yang saya sebut genosida. Anda bisa menyebutnya apa saja. Kita tidak sedang berdebat di sini. Saya hanya bilang di Gaza. Wow, benar-benar seorang pejuang kemanusiaan. Begitu banyak rasa sakit karena peduli pada orang lain. Dan ISIS hanya membunuh orang-orang tak bersalah. Itu benar-benar pernyataan yang luar biasa datang dari seorang Afrika Selatan. Apalagi mengingat negaranya sendiri rata-rata mengalami sekitar 27.000 pembunuhan per tahun selama 20 tahun terakhir dan terus bertambah. Dengan sekitar 8.000 dari pembunuhan itu diduga dilakukan oleh anggota polisi Afrika Selatan. Betapa nyamannya dia tidak membicarakan hal itu. Yah, bagaimanapun juga, dia juga menggunakan platformnya untuk secara terang-terangan menghasut melawan Presiden Trump, mengklaim bahwa seluruh dasar perang melawan rezim di Iran tidak sah dan merupakan contoh paranoia. Pemerintahan yang sama ini sudah mencabut visa dari warga negara asing yang merayakan pembunuhan Charlie Kirk. Dan baru beberapa hari yang lalu, Departemen Luar Negeri mengumumkan kebijakan baru yang membatasi masuknya warga negara asing yang mendukung atau menghasut kekerasan atau memberikan dukungan logistik untuk jaringan ekstremis. Departemen Luar Negeri seharusnya mencabut visanya dan segera mendeportasinya. Dia bukan suara netral yang meliput sebuah konflik. Dia adalah peserta dalam konflik itu, dibayar oleh Doha, memberikan panggung bagi para simpatisan Teheran, dan menikmati kebebasan di negara yang terus-menerus dia kritik. Sudah saatnya Tlaib pergi. Dan sekarang 3 anggota militer Amerika tewas, 1 masih hilang, dan rezim yang membunuh mereka mengatakan nota kesepahaman itu batal demi hukum.
Jadi, apa artinya ini untuk langkah selanjutnya dengan Republik Islam Iran? Menurut saya, sebenarnya ini memberikan lebih banyak kejelasan daripada yang mungkin Anda kira. Dan Amerika Serikat telah merespons dengan serangan selama 9 malam berturut-turut terhadap pertahanan udara Iran, situs militer pesisir, pasukan IRGC, bahkan beberapa infrastruktur. Sementara rezim tersebut secara bersamaan menembaki Kuwait dan Bahrain. Sekarang, Teheran mengklaim bahwa 50 warganya tewas dan lebih dari 500 orang terluka dalam serangan Amerika terbaru. Dan sebagai tanggapan atas semua ini, Mujtaba Khamenei menulis sebuah pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah, memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menderita, kutip, pelajaran yang tak terlupakan. Dan mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Amerika sendiri membuktikan tanda tangan Trump pada nota kesepahaman itu tidak berharga dan tidak sah. Tidak usah pedulikan ancaman rezim yang terus-menerus untuk membunuh Trump atau fakta bahwa rezim telah menembaki kapal-kapal komersial di Selat Hormuz selama berminggu-minggu yang melanggar nota kesepahaman. Tapi ya sudah, baiklah. Nah, ini sebenarnya pola yang sama seperti yang saya bicarakan 2 minggu lalu. Hanya saja sekarang datang langsung dari atas. Ini bukan sekedar seorang komandan IRGC yang bertindak sendiri melebihi keinginan para moderat rezim. Ini adalah pemimpin tertinggi sendiri yang secara pribadi menghancurkan seluruh proses diplomatik karena bertentangan dengan apa yang ingin J.D. Vance agar dipercaya orang Amerika. Tidak pernah ada faksi di Teheran yang benar-benar akan menghormati sebuah kesepakatan. Dan sekarang, orang yang paling berkuasa di rezim itu sendiri telah mengatakannya dengan kata-katanya sendiri. Konon, jika memang benar dia yang menulisnya. Jadi, mengapa rezim yang telah menerima serangan udara Amerika selama 9 malam berturut-turut ini terus meningkatkan eskalasi daripada menyerah? Padahal semua orang tahu bahwa ini adalah konflik militer yang tidak bisa mereka menangkan. Karena mereka merasa bisa bertahan lebih lama dalam perang ini. Setiap malam mereka menerima serangan dan tetap membalas adalah taruhan bahwa korban Amerika yang terus bertambah perlahan-lahan pada akhirnya akan menghancurkan tekad politik Washington sebelum menghancurkan tekad mereka sendiri. Dan taruhan itu sebenarnya berjalan lebih baik dari seharusnya. 3 tentara yang tewas di Yordania membuat jumlah total anggota militer Amerika yang tewas sejak konflik ini dimulai kembali menjadi 17 orang. Ada 6 tentara cadangan Angkatan Darat yang tewas dalam serangan langsung di Kuwait pada bulan Maret, seorang sersan Angkatan Darat yang meninggal karena luka-lukanya beberapa hari kemudian. 6 lagi tewas ketika sebuah pesawat pengisian bahan bakar jatuh di Irak, seorang pilot Angkatan Laut hilang di atas Laut Arab. Dan sekarang 2 lagi di Yordania, dengan 1 orang lagi masih hilang. Rezim ini tidak berusaha mengalahkan militer Amerika Serikat. Mereka berusaha bertahan lebih lama dari siklus berita Amerika. Dan perhatikan di mana mereka memilih untuk meningkatkan eskalasi. Bukan Israel, bukan pasukan Amerika secara langsung. Mereka menyerang Yordania, Kuwait, dan Bahrain dalam rentang hari yang sama. Ini adalah upaya yang disengaja untuk membuat perang ini menjadi masalah orang lain juga, sehingga negara-negara Arab di Teluk Persia mulai menekan Washington untuk menurunkan eskalasi demi melindungi wilayah mereka sendiri. Mereka mencoba mengubah sekutu Anda menjadi alat lobi demi kelangsungan hidup rezim itu sendiri. Jadi, inilah alasan mengapa hal ini sebenarnya penting bagi Anda. Strategi yang dijalankan Washington yaitu menyerang, menerima balasan, lalu menyerang lagi dengan tujuan agar tetap terkendali, tidak mengurangi kemauan atau kemampuan rezim untuk terus membunuh orang Amerika. Ini hanya menghasilkan perang saling menguras yang berjalan lambat dengan jumlah korban yang terus meningkat dan tanpa titik akhir yang jelas. 17 orang Amerika yang tewas adalah harga dari tindakan setengah-setengah, bukan harga dari kekuatan. Jadi inilah yang perlu diubah. Berhenti memperlakukan ini sebagai konflik saling balas yang bisa dikendalikan dan mulailah memperlakukannya sebagaimana adanya. Sebuah rezim tanpa legitimasi yang telah memberitahumu melalui pemimpin tertingginya sendiri bahwa mereka tidak akan pernah berhenti dengan sendirinya. Itu berarti berhenti mengekang Israel dan membiarkan kami menyelesaikan tugas ini. Singkirkan kepemimpinan rezim ini, bukan hanya mengelola konflik ini dengan serangan demi serangan setiap malam. Itu berarti menyerang langsung pengepungan dan struktur komando IRGC, bukan hanya lokasi peluncuran tempat mereka menembakkan rudal balistik. Dan itu berarti memahami bahwa setiap minggu konflik ini terus berlangsung. Sebagai konflik yang dikelola dan dibatasi, adalah 1 minggu lagi di mana rezim bisa mempertaruhkan kesabaran Amerika melawan nyawa orang Amerika dan memenangkan taruhan itu. Rezim itu tidak kuat, mereka hanya sabar, dan kesabaran hanya berhasil sebagai strategi jika kita terus membiarkannya. Dan sekarang kita berlanjut ke yang baik, yang buruk, dan yang jelek. Dimulai dengan cerita buruk kita minggu ini. Sejumlah tokoh terkenal, baik dari kiri maupun kanan, telah mempopulerkan kembali cara klasik untuk menghindari kritik, menyalahkan orang Yahudi.
Minggu ini, J.D. Vance mengatakan kepada Joe Rogan bahwa kritik terhadap nota kesepahaman Iran miliknya sebenarnya adalah kampanye pengaruh asing secara harfiah oleh Israel, menyebutnya sangat terselubung dan sangat didanai oleh pemerintah Israel. Silakan lihat. Ada beberapa influencer di Amerika yang dibayar untuk menyerang kesepakatan tersebut. Saya benar-benar yakin Anda telah melihat kampanye yang sangat terselubung dan didanai besar-besaran ini untuk mencoba menggagalkan negosiasi dan mencoba menggagalkan kesepakatan tersebut. Dan Anda tahu, sekali lagi, ada artikel Time yang keluar kemarin. Seorang teman mengirimkannya kepada saya. Itu layak untuk dibaca karena di situ disebutkan sejumlah orang yang secara harfiah telah dibayar oleh mantan staf kampanye Trump yang dirinya sendiri dibayar oleh elemen tertentu di dalam pemerintahan Israel. Dan orang-orang itu menyerang saya dengan sangat kejam hanya karena saya benar-benar mencoba mencapai tujuan negosiasi yang telah ditetapkan presiden untuk negara ini. Mereka menyerang saya secara obsesif, mengatakan bahwa kita seharusnya tidak bernegosiasi dengan Iran. Kita sebaiknya terus melanjutkan kampanye militer tanpa batas waktu. Dan itulah posisi mereka secara eksplisit. Sayangnya, J.D. Vance tidak sendirian. Kita juga melihat komentator woke dari sayap kanan, Megyn Kelly, yang sedang menghadapi reaksi balik karena pergeseran sikap anti-Israelnya, mengatakan bahwa satu-satunya orang yang pernah mencoba membeli slot di acaranya adalah perwakilan Israel. Dan inilah retorika konspiratifnya. Jika kamu membuka X, jika kamu membuka Instagram, jika kamu membuka TikTok, kamu sedang dimanipulasi oleh Israel. Mereka bukan satu-satunya, tapi mereka yang paling besar. Ya, sebenarnya itu sama sekali tidak benar, baik secara finansial, jangkauan, maupun jumlah akun. Tapi itu tidak mengejutkan, karena Megyn Kelly memang tidak tahu apa-apa. Lalu ada Alex Brusiewicz, penasihat media sosial Trump yang punya hubungan aneh sendiri dengan Qatar, yang mengatakan bahwa menyebut orang Amerika sebagai antisemit hanya karena tidak ingin ada pengaruh pemerintah Israel adalah taktik yang tidak akan berhasil. Lucu mengingat dia menghabiskan berminggu-minggu melecehkan akun-akun Yahudi, Israel, bahkan Iran karena mengkritik MOU dan menuduh mereka sebagai bot. Sekarang, ratusan akun ini, termasuk para veteran Amerika, tiba-tiba ditangguhkan secara misterius karena diduga melakukan perilaku tidak otentik yang terkoordinasi, tepat setelah berinteraksi dengannya. Tepat seperti yang dia tuduhkan kepada mereka. Semua ini bukan tentang satu kesepakatan atau satu wakil presiden. Ini adalah sebuah pola. Ketika kamu tidak bisa memenangkan argumen berdasarkan fakta, kamu hanya mengklaim bahwa orang yang tidak setuju denganmu dibayar oleh Israel untuk melakukannya. Setelah berhari-hari menjadi berita utama, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Israel mengatur kritik apapun terhadap MOU tersebut. Yang ada hanyalah kontra komunikasi Israel yang diungkapkan secara publik dan diajukan persis seperti yang diwajibkan oleh hukum Amerika Serikat di bawah FARA. Sementara itu, Qatar telah menggelontorkan miliaran dolar ke universitas-universitas Amerika, menjadikannya sumber pendanaan universitas asing terbesar di negara ini tanpa transparansi. Sebagai catatan, dikritik itu tidak sama dengan dibungkam. Dan ketika wakil presiden Amerika Serikat tidak bisa membedakan keduanya, itu jelas merupakan berita buruk minggu ini. Dan sekarang untuk berita buruknya, kita punya wali kota New York yang mengancam akan menangkap Perdana Menteri Israel di tanah Amerika. Semoga berhasil untuknya. Lihat ini. Saya percaya bahwa Perdana Menteri Netanyahu seharusnya berada di Den Haag. Dia adalah penjahat perang yang telah didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Dan yang akan Anda temukan adalah bahwa itu adalah pendapat yang dimiliki oleh banyak orang semata-mata karena akibat yang telah ditimbulkan oleh tindakannya selama bertahun-tahun terakhir ini. Saya juga telah mengatakan bahwa saya akan mengikuti hukum yang berlaku di kota New York, karena saya percaya bahwa penting untuk mematuhi hukum sebagai seorang pemimpin yang memimpin kota kita, dan itulah rencana saya. Maksudnya? Maaf, saya tidak mengerti. Apa artinya itu? Maksudnya, apapun yang diizinkan oleh hukum di kota New York, itulah yang akan kami lakukan. Tapi kami tidak akan membuat hukum sendiri untuk tujuan itu. Apa yang diizinkan oleh hukum untuk Anda lakukan? Itu adalah pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Departemen Hukum kami untuk melihat kemungkinan apa saja yang kami miliki di kota kami. Orang ini benar-benar bodoh. Rasanya sakit mendengarkan dia berbicara. Dia benar-benar percaya kalau dirinya seperti, entah, anggota Kongres atau semacamnya. Bro, ini bukan tugasmu sebagai wali kota New York.
Zohair Mamdani secara harfiah mengatakan kepada New York Times akhir pekan ini bahwa pemerintahannya sedang secara aktif mengeksplorasi apakah kota ini bisa menangkap Benjamin Netanyahu jika dia datang ke New York untuk sidang umum PBB pada bulan September. Ini adalah wali kota dari kota terbesar di Amerika yang membicarakan tentang menangkap pemimpin terpilih secara demokratis dari sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah saat perang. Seolah-olah itu ada hubungannya dengan tugasnya. Ya, itu memang bukan urusannya, dan pemerintahan Trump sudah memberitahunya. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz menyebutnya sebagai sandiwara politik semata dan menjelaskan dengan tepat mengapa hal itu tidak bisa terjadi. Amerika Serikat bahkan bukan pihak dalam Statuta Roma yang membentuk ICC. Perjanjian Markas Besar PBB memberikan perlindungan diplomatik kepada kepala pemerintahan yang berkunjung. Imunitas kepala negara berlaku, dan otoritas federal lebih tinggi daripada apapun yang ingin dilakukan oleh wali kota setempat. Netanyahu sendiri menanggapi di radio dengan mengatakan Mamdani mendukung Hamas, mencari-cari pembenaran bagi rezim Islam, dan diam-diam membenci Amerika. Dan sejujurnya, setelah apa yang baru saja kita dengar, sulit untuk membantahnya. Bagaimanapun, hanya beberapa minggu sebelum ini, Departemen Luar Negeri harus turun tangan dan membatalkan pertemuan yang direncanakan antara seorang pejabat senior pemerintahan Mamdani dan Duta Besar Republik Islam untuk PBB. Ya, kantor wali kota New York City mencoba duduk bersama seorang diplomat yang mewakili rezim yang saat ini sedang membunuh tentara Amerika dan merencanakan pembunuhan presiden. Dan pemerintah federal harus turun tangan secara langsung untuk menghentikannya, karena menjalankan kebijakan luar negeri bukanlah tugas seorang wali kota. Lalu beberapa minggu kemudian, wali kota yang sama berbicara tentang menangkap Perdana Menteri Israel. Apakah pria ini benar-benar peduli dengan New York City? Atau apakah seluruh hidup dan citra publiknya hanya berpusat pada negara Israel? Dan akhirnya, untuk mengakhiri minggu ini dengan catatan positif dan sesuatu yang benar-benar membuat saya senang melihatnya, Andrew dan Tristan Tate yang dikenal sebagai pelaku pelecehan dan predator seksual akhirnya ditangkap oleh US Marshals di Miami pada hari Sabtu berdasarkan surat perintah tertutup atas permintaan Inggris. Dan tuduhannya tidak main-main. Andrew Tate sekarang menghadapi 42 dakwaan terpisah, termasuk 7 tuduhan pemerkosaan, 3 tuduhan perdagangan seks, 3 tuduhan penyerangan, dan 19 dakwaan tambahan terkait gambar tidak senonoh seorang anak dan pornografi ekstrim. Tristan Tate menghadapi 17 dakwaan sendiri, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia. Sekarang, Jaksa Penuntut Inggris mengatakan bahwa dugaan kejahatan tersebut terjadi antara tahun 2010 hingga 2017 dan sekarang melibatkan total 7 korban setelah 4 orang lagi angkat bicara dengan bukti baru. Sekarang, ingatlah, ini adalah 2 pria yang sama yang membangun seluruh kerajaan media, menjual citra diri mereka sebagai pria alfa kepada jutaan pria muda secara online, sementara diduga menjalankan operasi perdagangan manusia dan pelecehan di balik layar selama ini. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun menghindari pertanggungjawaban di Rumania, mendapatkan pencabutan pembatasan perjalanan mereka pada Februari tahun lalu dalam keadaan yang sangat mencurigakan, dan langsung terbang ke Florida dengan jet pribadi. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Rumania sendiri mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan Trump telah menunjukkan ketertarikan pada kasus mereka, entah apa maksudnya. Dan kedua orang ini secara terbuka menjadi pendukung Trump yang vokal selama ini. Dan untuk beberapa waktu, mungkin terlihat seolah-olah itu bisa memberi mereka perlindungan, tapi ternyata tidak, karena US Marshal tetap saja datang. Dan sekarang mereka duduk di ruang sidang Miami menghadapi total 59 dakwaan dan sengketa ekstradisi yang serius. Dan seharusnya ini menjadi keputusan mudah bagi siapapun yang benar-benar peduli terhadap perempuan yang diperdagangkan dan diserang, terlepas dari siapa yang didukung oleh terdakwa. Inggris adalah sekutu dekat dengan sistem peradilan yang berfungsi. Tuduhannya serius, tuduhannya juga spesifik. Dan persahabatan politik dengan pemerintahan ini seharusnya tidak pernah menjadi kartu bebas dari jerat hukum, apalagi untuk kejahatan seperti itu. Kirim orang-orang ini kembali ke London, biarkan juri Inggris yang memutuskan, dan semoga mereka membusuk di penjara. Dan itulah acara kami untuk minggu ini. Jika Anda punya cerita yang menurut Anda harus kami liput, silakan kirimkan kepada saya. Ikuti saya di X atau Instagram Emily di Tel Aviv. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan di JNS.